Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada ya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah ya, penuh keberlimpahan buat sobat engineer semua ya. Dan selalu dilapangkan rezekinya. Amin. Oke ya, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa segera berkembang ya, karena ini masih kecil ya. Dan dengan Anda subscribe berarti Anda juga peduli dengan pendidikan engineer di Indonesia. Oke, hari ini kita akan bahas tentang neraca massa lagi, yaitu neraca massa pabrik vinil astat dari asam astat dan estilen. Ini dengan kapasitas 150.000 ton per tahun. Seperti biasa dalam neraca massa ini selalu kita menggunakan neraca massa basis. Kemudian dari neraca basis kemudian kita konversi ke kapasitas ya, sehingga perhitungan akan menjadi akurat ya. Kita mulai saja ya. Di sini untuk reaksinya itu nanti membutuhkan perbandingan reaktan 1:4 ya. 1 asam astat, yang 4 itu asetilen ya. Jadi nanti juga ada recycle gas asetilen dan ada recycle asam astat ya, sehingga nanti kebutuhan asam asetat dan asetilen itu tidak terlalu besar ya, karena ada bahan yang dikembalikan lagi. Kemudian reaksinya antara asam astat dengan asetilen menjadi vinil astat, konversinya 0,7 atau 70% ya. Di sini kita gunakan basis 100 kmol asam astat ya, kemudian dengan 400 kmol asetilen ya. Di sini recycle ini sebetulnya pada awalnya ini dianggap 0 ya. Jadi yang ada itu hanya asam astat dan asetilen. Kemudian direaksikan dengan konversi 0,7, maka nanti diperoleh komposisi reaksi ini ya. Kita lihat total masanya 16.670 kg per jam. Ini juga 16.670 kg per jam. Jadi neraca massa ini udah benar ya, karena kilogramnya sama. Nah, selanjutnya keluar dari reaktor ini didinginkan, kemudian masuk ke dalam separator atau kondenser parsial ya. Di sini nanti 99,9 asam vinil astatnya mengembun. Bukan vinil astat ini ya, ini vinil astatnya yang di sini ya, CH3COO-C2H3 ini ya. Ini apa ya? Ini impuritasnya apa ya? Sebentar. Oh iya, ini reaksi hasil impuritasnya ini ya. Nah, pada asumsi 99% mengembun lah, gampangannya vinil astatnya gitu ya. Nah, kemudian ini dihitung kesetimbangan fase uap cairnya pada tekanan 1,5 atmosfer pada suhu 48 ya. Ini suhu 48,8 ini trial. Sedemikian L per V hitung sama dengan L per V coba ya. Maka nanti akan diperoleh komposisi fase gasnya ini, kemudian fase cairnya ini ya. Artinya
ini ya sudah 99% ya. Kemudian asetilen sama etilen itu nanti ke atas, tidak ada yang mengalami kesetimbangan fase oxide. Kemudian yang fase gasnya itu sebagian di recycle, sebagian dipurging ya. Yang di recycle itu nanti masuk ke dalam reaktor, kemudian yang dipurging itu keluar ya. Kemudian fase cairnya ini akan masuk ke menara destilasi untuk melakukan proses pemurnian ya. Yang pertama ini hasil atasnya itu berupa vinil asetat sebagai hasil atas, kemudian hasil bawahnya ini berupa asam asetat ya, yang nantinya akan direcycle ke dalam reaktor juga. Nah ini ya, jadi ternyata untuk 100 kmol asam asetat itu menghasilkan 6037,1086 ya totalnya ini ya. Jadi akan menghasilkan massa produk akhir sebesar ini. Nah nanti angka ini digunakan sebagai dasar perhitungan kekapasitasnya ya. Artinya dari 100 kmol menjadi 6000 ini, kemudian kapasitas berapa, nanti butuh bahan bakunya berapa ya, dikalikan faktor paling. Oke, kita langsung saja masuk ke kapasitasnya. Kapasitas 150.000 ton per tahun, artinya berarti di sini 18.939,3939 kg per jam. Sementara produk vinil asetat tadi itu 6.037. Maka nanti faktor pangilinya itu adalah 3,137 ini ya. Jadi kapasitas dibagi dengan basis tadi ya. Nah, maka neraca massa basis yang asam asetat yang 100 kmol ini dikalikan dengan 3,137 ini ya, 16 ini ya. 3,137.163 ini kalikan 100 jadinya ini, kemudian ini 4 kalinya untuk vinil asetatnya, kemudian ada recycle juga, maka nanti dengan sendirinya ke bawah itu sudah berubah ya, separatornya juga sudah otomatis juga berubah, sehingga dipilih komposisi hasil fase gas dan fase cair, di mana fase gasnya nanti sebagian di recycle, sebagian di purging. Untuk fase cairnya masuk menara destilasi. Nah hasil atasnya ini sudah sesuai ya dengan kapasitas, yaitu 18.939,39 ya. Sementara yang hasil bawah ini di recycle kembali ke dalam reaktor ya. Untuk diagram kuantitatifnya kita lihat ya, ini umpan masuk dari asam asetatnya, kemudian ini ada asetilen. Nanti ini tentunya karena ini alat besar semua ya, atau alat perubahan massa, maka yang digambarkan di sini hanya yang alat besarnya saja. Nah sebenarnya di sini nanti ada tangki penyimpanan, kemudian ada vaporizer, mungkin ada kompresor ya, atau ada mungkin juga furnace ya, tergantung suhunya ya. Ini masuk reaktor, kemudian keluar reaktor ya, hasilnya sama. Kemudian dari hasil reaktor ini nanti didinginkan, diimbunkan, dipisahkan di separator, nanti sebagian di recycle yang 70%, yang 30% ini dipurging. Kemudian hasil bawahnya masuk ke menara destilasi, di mana hasil atas itu merupakan produk akhirnya, kemudian yang bawah itu di recycle kembali. Dan kita lihat untuk neraca massa total masuk, total keluar, neraca massa overallnya, total umpan gas etilen sekian, umpan asetat sekian, kemudian totalnya adalah 27.939,39
Kemudian ini juga sama ya, produk akhir vinyl acetat sama gas pucing di total 27.244. Jadi ini sudah sama ya, walaupun ada geser sedikit ya, ini karena pembulatan. Oke, jadi nanti ini ya untuk neraca massa vinyl asetat ya. Jadi silakan nanti kalau Anda membutuhkan file ini bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di bawah ini ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembahasan hari ini, yaitu kita membahas tentang pabrik vinyl asetat dari asam asetat dan asetilen ya. Harapan saya tetap sehat, tetap semangat ya menghadapi atau dalam mengerjakan tugas akhir di teknik kimia ya. Jadi kalau misalkan Anda ada kesulitan bisa langsung hubungi nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua sobat engineer semuanya ya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.